Saya udah di depan kantornya mereka, bos. Kalian di mana? Kalian di mana? Kita di dalam. Izin masuk saja. Kita bilang aja kita dari alam tinjau ada. Tidak ada penjagaan, bos. Tidak apa, langsung masuk saja. Carlos buka Di dulu depan. mobilnya. Itu mereka ala keluar itu. Oh iya. Bukan itu. Siapa yang meminta izin ini? Halo Tuan. Ya, halo Tuan. Maaf Tuan, miskomunikasi. Kesini. Oke. Bentar. Masuk di dalam sini. Saya telepon lagi. Bentar, saya telepon lagi. Halo Tuan. Ini namanya memang dari sistem kan? Iya. Kok aneh nama farmnya? Ini saya boleh izin masuk nggak? Bentar. Hitam sini hitam. Oh ini. Iya, kalian masuk aja. Di sini. Kalian masuk. Halo, kalian di mana? Di belakang dulu di kursi yang ada. Oke, izin duduk Tuan. Silakan. Ya, halo. Tuan. Ya. Kita udah di dalam. Kalian masuk aja langsung. Sudah Tuan, ini kita sedang bertemu dengan sepertinya salah satu petinggi mereka. Kalian sudah di dalam tidak ada siapa-siapa. Halo, selamat malam semuanya. Ya, selamat malam Tuan. Malam Tuan. Ini saya menanyakan tentang perkembangan kami bagaimana. Oh, kemungkinan Tuan bisa tunggu rekan saya yang dua lagi. Mungkin dia yang lebih tahu soal pesanan Tuan. Baik. Sama ada satu info lagi, saya baru menangkap 2 orang yang dengan sengaja memakai identitas kalian. Satunya itu warga sipil, satunya lagi adalah Anak anggota apa? Sorry Tuan.
anggota dari gangster The Soldier dan warga sipil pakai seperti kalian semua ini. Dia muter-muter, dia memakai lokasi tempat saya ini berada. Iya, kemungkinan itu yang memakai identitas kami itu sangat banyak saya temui, Tuan. Tapi saya tidak berani menegur. Soalnya saat saya ada di juga, tiba-tiba saya pikir itu kalian. Saya tanya, tapi tiba-tiba mereka naik mobil, kabur, saya tembaki, tidak kena. Tapi yang anggota saya mengejarnya, akhirnya dari warga sipil itu berbicara ke temannya itu memanggil namanya. Akhirnya saya menyuruh beberapa gangster dan MC untuk menangkap orang itu, akhirnya ketangkap. Baik. Entah itu memang disengaja oleh mereka atau Info kalian aman kah? soalnya orangnya ada di sebelah sana. Kita ikat. Aman. Nanti kita Kalian bisa nggak melihat diperbolehkan orangnya, masuk Tuan. kah atau bagaimana? Ini lagi ngomong, kami ada 4 orang di ruang rapat, Tuan. Lihat kalian keluar ada pintu sebelah kiri, kalian tutup saja. Mungkin bisa kalian tanyakan kenapa mereka memakai identitas kalian dan sengaja masuk ke lokasi ini. Dia bilangnya tidak sengaja, tapi itu karena dia mengikuti anak-anak Piper. Saat anak Piper masuk, mereka ikut masuk ke dalam ini. Permisi Tuan, bolehkah saya izin keluar sebentar mau menjawab radio? Ini teman saya sepertinya salah ruangan. Ini. Silakan. Nanti tunggu rekan saya yang 2 lagi untuk melihat orang tersebut, Tuan. Baik. Kemungkinan nanti warga sipil yang belum tertangkap. Warga sipil baru anggota TSE yang pakai identitas kalian yang saya tangkap dan saya bawa juga. Itu mereka bilangnya OG-nya jadi 2 orang, OG-nya dan anggotanya yang memakai identitas kalian. Nah, saya sedang mencari warga sipil tersebut. Oke. Oji dan homies-nya ya memakai identitas kami. Kalian boleh duduk di bangku tempat saja, silakan. Jangan terlalu jauh. Halo, apakah ini ngomong? Oke, sedikit flashback ke beberapa hari setelah pertemuan itu Tuan bilang akan dijemput. Ya, dan kami sudah menunggu mana mobil yang akan datang. Dan tidak ada sama sekali datang dan tidak ada kabar dari siapapun. Kita tidak mendapat kabar dari siapapun bahwasannya kapan siapa yang akan dijemput. Dan ya mungkin ada miskomunikasi atau gimana, saya juga tidak tahu. Dan akhirnya tiba-tiba ada anak desa yaitu Taini
pengamat kayak gitu gitu loh. Karena tidak ada informasi yang masuk ke saya sama sekali. Dan ya akhirnya mau nggak mau tuh beberapa senjata yang ada saya jual. Dan tadi juga saya sudah sempat nelpon rekan Tuan, saya tidak tahu siapa kali ini belum kenalan. Itu kita membuat kesepakatan baru, bahwasannya 2 minggu depan kita akan ngasih 5 senjata, 5 desert eagle, 5 anggapan eagle, dan 5 shotgun. Bener kan? Oke, saya ngerti. Sebelumnya kan saya bilang kan 2 hari saya akan menjemput. Pas 2 hari itu saya sudah menyuruh anak Viper. Itu sudah 2 hari saya bilang, malah saat selesai pertemuan kita tentang bisnis dengan Halo? baru mengeluhkan hal itu gitu. Viper baru mengeluhkan bahwasannya kayak dia tuh bilang waktunya tidak cukup 2 hari dia bilang gitu. waktunya tidak cukup untuk 2 hari, padahal dia hanya mengambil rekaman. Nah itu Tuan, kalau Tuan kurang percaya sama saya, mungkin Tuan bisa panggil Viper saja biar dia ngomong sama saya. Karena itu yang saya dengar dari kuping saya sendiri. Dia ngomong waktunya tidak cukup. Dan juga gini, Mas Viper sempat laporan kalau nggak salah itu kemarin mereka mendatangi kalian kan. Iya benar. Ya, saya mempertanyakan bisnisnya kenapa belum diambil, sedangkan Viper sudah mengambil ACU dan MC. Ya. Nah, lalu saya bilang kenapa belum diambil, katanya dari pihak tujuannya itu ingin berbicara dengan kami. Ya sudah. Tapi anak Vipers itu merespon katanya ada pihak kepolisian yang berada di lokasi kalian. Apakah itu benar? Oh iya, itu benar. Saya tidak bisa mengira itu, dan itu tidak diprediksi dengan saya. Itu pun kejadiannya saat saya berbicara dengan Viper, tiba-tiba ada 2 mobil yang masuk ke bandara Las Venturas, karena kantor kita itu seberang-seberangan dengan bandara Las Venturas. Dan dari situ kita juga langsung ngomong ke soalnya saya dapat info dari Viper, ada pihak kepolisian yang datang di depan hut kalian. Jadinya saat itu saya langsung menggerakkan beberapa general sama MC untuk melihat kondisi kalian, karena saya tidak mau pihak kepolisian itu mena-mena dengan kalian, apalagi melakukan tindakan-tindakan yang menurut saya melebihi batas pihak kepolisian tersebut. Karena saya pikir mereka mendatangi lokasi kalian, karena dari Vipers bilangnya seperti itu, di depan soalnya, di depan markas kalian. Iya, jadi dia sebenarnya saya tidak tahu atau tidak. Yang saya lihat dan yang itu dia berisi 4 orang, itu hanya masuk ke dalam bandara, dan 4 orang itu ngobrol.
itu aja sih yang bawaan saya lihat, karena kan kita tidak terlalu dekat gitu, melihatnya tidak terlalu dekat, jadi tidak bisa mendengar apa obrolan. Dan ya sebentar, mohon maaf Tuhan, saya potong. Iya, ada satu lagi yang bawaan saya lihat itu polis itu memakai laras panjang tuh. Oke. Kalau bisa diusahakan anggota kalian itu memegang laras panjang. Kalau memang kalian ada pertemuan atau ada bisnis. Iya, baik. Dan satu lagi, kalau memang ada pihak kepolisian yang dengan sengaja masuk ke dalam zona markas kalian atau kantor kalian, ya bisa kalian lakukan perlawanan. Nanti apabila memang kalian tersudutkan dari pihak kepolisian, kami akan membantu kalian, karena diriku tidak ingin melihat polisi menyepelekan mafia di kota ini, apalagi seperti gangster atau MC yang masuk ke wilayah zona kalian tanpa permisi. Itu silakan kalian berikan mereka peringatan keras. Iya, baik. Berarti untuk saksi ini bakal bisa kita ambil di 2 hari ke depan. Benar Tuhan, 2 harinya itu dalam jangka di start itu mulai besok, jadi lusa baru bisa diambil. Itu yang maksud saya, takutnya harus komunikasi lagi. Oh baik, berarti itu ya, hari Rabu waktu internasional. Benar. Asuransi keliling kota Grand Hope segera dilakukan. Harap naik ke kendaraan masing-masing atau masukkan ke dalam garasi terdekat. Sama saya tanyakan lagi, itu kalian tahu nggak mafia black payment itu lokasinya di mana? Untuk pastinya kita walaupun dengan black payment, tapi yang saya tahu ya itu tuh dia mungkin menguasai wilayah Blackside tuh. Saya juga dapat info dari anak buah saya kalau misalnya Black Demons itu bertepatan di SF juga. Bukankah itu betul, Hernandez? Lokasi pastinya di sekitaran Blackside berarti ya? Iya. Soalnya sama juga, mereka tidak ada info tentang pesanan saya. Yang terakhir Galaxy saya sudah temui, saya sudah segel markas dia, dan saya sita aset mereka seluruhnya karena mereka benar-benar tidak menghormati saya. Mereka tidak ada di kota beberapa hari ini. Pasti Black Ribbon sama juga kah seperti Galaxy, soalnya memang Galaxy benar-benar tidak ada, Galaxy dan Rojo. Makanya kemarin saya menangkap anak guru, saya sudah menyebarkan untuk memburu anak-anak Galaxy dan anak-anak Rojo kepada gangster dan MC. Setelah didapat satu, itu juga fotonya saja sih, dan dia tidak tahu menau, soalnya memang kata dia kelompok mereka sangat penting.
ke depan. Saya juga mungkin malam ini akan bergerak untuk mengambil anak-anak BPM. Kalau kalian tidak memberikan saya informasi, mungkin nasib kalian sama seperti Galaxy atau BPM. Iya, mohon maaf Tuan, saya potong lagi. Saya cuma ngasih saran bahwasannya Tuan bisa, halo, ada Tuan saya? Hilang. Iya, iya. Oke, saya izin jelaskan Tuan, saya memiliki satu saran yang mungkin ini bakal berguna ke depannya untuk Tuan jadi masuk. Jadi saya sempat curiga sama, jadi Tuan selidiki SF daerah bawah itu di dekat daerah-daerah Pier itu ada satu workshop. Saya sempat curiga di situ tuh adanya Black Demon sebenarnya. Di workshop itu coba saya bisa ngasih saran Tuan selidiki workshop itu, siapa pemiliknya dan siapa orang-orang di situ. Oke, kalau begitu sesuai dengan kesepakatan kita di hari Rabu saya ngambil, jadi pertemuan ini kita habis saja soalnya saya ingin mengurus malam ini. Baik, baik. Amin, Tuan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Anda meluangkan waktunya.